Pasti kalian pernah makan buah khas Timur Tengah ini kan? Tapi kalau kurma coklat atau kurma lapis madu, sudah pernah coba belum? Kali ini Unyil ada di kota Jeddah, Arab Saudi. Di sini ada pabrik yang mengolah buah kurma menjadi bermacam-macam olahan yang enak. Siapa yang mau ikut? Ayo berangkat! Kita mulai dari gudang penyimpanan kurma. Berbagai jenis kurma disimpan di gudang ini. Sebagian besar kurmanya berasal dari kota Madinah. Yap, kota Madinah memang tempat yang subur untuk pertumbuhan pohon kurma. Selain Madinah, pohon kurma juga banyak di kota Taif. Tapi untuk menunggu hingga berbuah, pohon kurma harus melewati masa tanam selama 4-7 tahun dulu. Setelah pohon berusia 7-10 tahun, barulah pohon kurma dewasa bisa menghasilkan 80-120 kg setiap kali panen. Lihat tuh, lagi ada kurma yang sedang disortir menggunakan mesin. Hari ini ada 2 jenis kurma yang sedang disortir, yaitu kurma ajwa dan kurma sagai. Kurma ditempatkan pada ban berjalan. Lalu mesin sortir akan menghembuskan angin sehingga kotoran kurma dapat hilang. Dalam sehari, setiap mesin dapat menyortir sampai 2 ton kurma. Wow! Kurma-kurma yang terpilih kemudian akan masuk tahap berikutnya. Pada tahap ini, karyawan mulai membelah kurma menggunakan pisau. Harus hati-hati nih, jangan sampai kurmanya terpotong jadi 2. Setelah biji kurma dikeluarkan, bagian tengah yang kosong harus diberi isian. Ini dia isiannya. Namanya kardamom, atau di Indonesia banyak yang mengenalnya dengan nama kapulaga. Hehe, heran ya, kok kapulaga jadi isian kurma? Iya, orang Arab memang sangat suka rempah-rempah. Salah satunya ya kardamom ini yang punya banyak manfaat. Salah satunya sebagai obat batuk. Selain kardamom, kurma juga divariasi dengan isian kacang almond. Setiap kurma diisi 1 almond. Baru setelah itu lapisi coklat putih. Yummy. Oh iya, ada info penting yang perlu kalian tahu juga nih, yaitu tentang khasiat buah kurma. Ternyata kurma bisa menambah tenaga dan berat badan anak loh. Karena tingginya kalori, protein, dan karbohidrat. Namun rendah lemak dan 0 kolesterol. Wih, keren kan? Selain itu, kurma juga baik untuk kesehatan mata. Karena vitamin A-nya sangat tinggi. Unyil bantu isiin kurmanya pakai kacang almond biar cepat selesai. Terus bisa cicipin deh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yeay! Setelah kurma isi almond dilapisi coklat putih, langsung dikemas deh. Ayo kurma, harap antri yang tertib ya. Kurma isi kardamom juga sudah mulai dikemas tuh. Sekarang giliran si manis, kurma lapis madu. Aduh, rasanya pasti legit. Madu yang digunakan berasal dari Yaman loh. Madu Yaman terkenal sebagai madu kualitas nomor 1 di dunia. Oke, kurma lapis madu pun siap dikemas. Wih, proses pengemasannya canggih juga ya. Coba lihat, ada sekitar 120 produk kurma di pabrik ini. Wih, banyak banget.
Maka nggak heran deh kalau produk kurma mereka tidak dijual di Arab Saudi saja, tapi juga diekspor sampai ke mancanegara seperti Amerika, Inggris, Jerman, Prancis, dan negara Timur Tengah lainnya. Buat kita-kita di Indonesia, jangan khawatir. Kurma lapis madu ini juga sudah mulai dijual di Indonesia kok. Jadi bisa ikut cicipin juga. Ayo serbu. Asik. Unyil dan Paraden lagi di daerah istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah. Tepatnya di kawasan bersejarah Kota Gede. Di sini ada sebuah pabrik yang memproduksi coklat hasil ciptaan ahli coklat asal Belgia. Namun asli buatan Indonesia loh. Bahkan terkenal sebagai salah satu oleh-oleh khas Jogja. Meski sudah kondang, namun demi mempertahankan kualitas rasa coklatnya, proses produksi coklat sebagian besar justru dilakukan secara manual loh. Caranya juga beda. Gak semua orang bisa melakukannya. Salah satu rahasianya adalah proses tempering, yakni pengolahan coklat melalui proses pengaturan suhu dengan 2 kali pencairan. Coklat dicairkan dengan cara ditim atau dipanaskan di dalam panci yang diletakkan di atas air hangat sambil terus diaduk hingga coklat mencair sempurna. Suhu air juga tidak lebih dari 30 derajat Celcius, soalnya coklat itu sangat sensitif. Kalau suhunya tidak pas, coklat bisa gagal cetak. Setelah cair, coklat didinginkan di ruang terbuka sampai mencapai suhu normal. Wah, coklatnya harum banget ya Paraden. Betul nak Unyil. Nah, kamu tahu tidak ya, untuk mendapatkan coklat berkualitas tinggi, tuh proses pengaturan suhu ini sangatlah penting loh. Iya ya Paraden, baru di tahap awal saja coklatnya sudah bikin ngiler. Colek dikit ah. Jangan main colek sembarangan dong. Aduh, kok ya sampai berlepotan coklat begitu sih? Pengolahan coklat yang higienis itu ya. Maaf Paraden. Waduh, ada yang datang tuh. Ayo kita pergi Paraden. Cepat. Setelah dingin, coklat dimasukkan lagi ke dalam lemari es selama kurang lebih setengah jam sampai mencapai suhu yang tepat. Sambil menunggu, kita lihat pembuatan isian coklatnya yuk. Ada coklat isi kurma nih yang diproduksi spesial menyambut bulan suci Ramadan. Sebelum diolah, buah kormanya harus disortir dulu dengan cara dikupas dan diperiksa bagian dalamnya. Kalau ada telur-telur ulatnya, korma tidak boleh dipakai dan harus dibuang. Kurma hasil pilihan ini diiris kecil-kecil, lalu dipanaskan di dalam oven bersuhu 140 sampai 160 derajat Celcius selama kurang lebih 15 menit agar kurma menjadi lebih kering sekaligus untuk mematikan kuman. Selain coklat kurma, ada juga nih coklat jeruk. Dan uniknya, bagian jeruk yang dipakai itu bukan buahnya, tapi justru kulit jeruknya loh. Nah, seperti ini nih jadinya. Kulit jeruk yang sudah dikristalisasi. Kayak permen kan rasanya. Enak dong pastinya. Hihi. Nah, di sini ruang pencetakan coklatnya Paraden. Ada main. Balik. Mana dia malingnya? Itu sih bukan bunyi kentongan pos ronda Paraden. Pasta coklat yang sudah dituang ke dalam cetakan memang harus diketuk-ketuk seperti ini untuk mengeluarkan gelembung udara yang ada di dasar cetakan supaya coklatnya benar-benar padat. Oh, orang ini kira tadi kagak mau ini. Cetakan kulit coklat dimasukkan ke lemari es bersuhu stabil supaya cita rasa coklat benar-benar terjaga. Setelah 10-15 menit, cetakan coklat yang sudah beku diisi taburan kurma. Baru dilapisi lagi dengan pasta coklat.
Setelah semua kurma tertutup coklat dengan sempurna, masukkan cetakan coklat ke lemari pendingin hingga coklat membeku. Coklat yang sudah beku dan mengeras bisa langsung dikeluarkan dari cetakannya. Nah, jadi deh coklatnya. Yummy. Ruangan pengemasan primer ini dingin banget loh. Selain ber-AC, untuk mempertahankan suhu tetap dingin, dinding di ruang pengemasan dilapisi aluminium foil, sehingga coklat yang baru dikeluarkan dari lemari pendingin tidak mengalami perubahan suhu yang terlalu drastis. Akhirnya, coklat pun siap dikirim dan dipasarkan ke seluruh Pulau Jawa dan Bali. Wah, luar biasa!